Halo semuanya, selamat datang kembali di Autonet Max. Sekarang kita mau nge-review mobil dan petunjuknya mobilnya warnanya putih. Bukan yang itu hitam. Ini juga nggak usah, udah nggak penting. Ini juga nggak penting lah, nggak usah di-review lagi, buat apa juga. Kita mau nge-review mobil yang kalian tunggu-tunggu, yang udah pengen kalian lihat banget. Bukan yang ini, Kang, yang ini nih, yang ini. Ya, jadi yang mau kita review itu mobil ini, Toyota 86. Tapi sekali lagi tolong, ini buat pelajaran aja, Toyota 86. Kalau GT86 itu di Eropa. Kalau FT86 itu konsep. Ini udah dijual jadi namanya Toyota 86, bukan FT86. Tapi di sini bukan Toyota 86 biasa. Ini Toyota 86 yang facelift, yang tahun 2016 atau 2017 kemarin diluncurin di New York dan sekarang udah dijual di Indonesia. Ini kita pinjam dari salah satu pemilik 86 dan dia beli seharga 720 jutaan. Bedanya sama 86 yang kemarin, ini lampunya sekarang dia udah full LED, ya lampu utama, sen sama LED DRL-nya itu udah LED. Dan bumpernya baru dan fog lamp-nya sekarang jadi sedikit lebih kecil. Terus buat varian yang ini adalah varian 86 TRD, Hachiroku yang TRD, jadi dia dapat body kit, spoiler, side skirt, pokoknya komplit. Cuma untuk di mobil yang ini, kita ngeliat kayaknya cat antara kap mesin, body, bumper, sama body kitnya ini kayak agak belang gitu ya. 86 atau expander nih. Terus kita lanjut ke bagian yang lain. Terus kita mau lihat bagian pelek sama rodanya. Dia peleknya 17 inci dan udah two-tone. Dan udah pasti lah depan belakang cakram ABS. Gue udah nggak perlu jelasin itu, karena pasti ada. Yang harus kalian tahu, mobil ini pakai ban Michelin. Tapi bukan sekedar Michelin, ini adalah Michelin Primasi. Tapi jangan ketipu, ini bukan ban high performance, bukan ban yang cengkeramannya bagus, soalnya ini ban dari Toyota Prius. Ya, Toyota Prius. Jadi ada mobil sport pakai ban licin dari mobil hybrid. Bayangin aja. Dan ini di sini ada logo 86, ini khas. Jadi Toyota tuh sengaja ngedesain logo itu lingkaran, terus ada 4 kotak begini. Ini sengaja didesain biar kayak mobil yang lagi ngepot. Terus ada garisnya di sini itu jejak bannya. Tapi gue lebih prefer logo di Toyota 86 yang sebelum facelift. Karena di 86 yang sebelum facelift, dia tuh ada piston yang ngarah ke kiri sama ke kanan buat merepresentasikan mesin boxer yang dipakai sama mobil ini. Tapi keren sih logonya. Dan mobil ini yang ngedesain eksteriornya itu mayoritas adalah Toyota, bukan Subaru. Karena kalau Subaru tuh mereka rada kurang bisa gitu bikin mobil yang cantik. Karena satu-satunya Subaru yang cantik menurut gue itu cuma Subaru STI 22B. Subaru lain biasa aja. Terus kita balik lagi ke si Toyota Hachiroku. Karena coba lihat, setengah ke atas, terutama bagian jendela sama atap sini, Toyota tuh terinspirasi dari salah satu mobil legendaris mereka. Ada namanya Toyota 2000 GT, itu salah satu mobil Jepang paling cantik yang pernah ada, dan pertama dan satu-satunya mobil Jepang yang jadi mobilnya James Bond. Sampai sekarang belum ada mobil Jepang lagi jadi mobilnya James Bond. Nah, sekarang kalian lihat ini bagian belakang dari si Toyota Hachiroku. Dan buat tipe TRD, ini spoilernya udah jadi standar. Dan ini pas ya, nggak terlalu norak dan terlalu tinggi kayak punya Civic Type R. Dan ini lampunya baru, dan kalau misalnya 86 lama itu lampunya sedikit lebih sederhana daripada ini. Menurut gua yang versi facelift ini, lampunya lebih keren. Cuma ini sama pemiliknya udah di smoke, jadi agak gelap sedikit. Aslinya lebih terang daripada ini. Dan sebenarnya 86 yang ini udah ganti knalpot, jadi knalpot aslinya bukan kayak gini. Tapi untuk mobil yang harganya 720 jutaan, mungkin kalian bakal komplain. Kenapa mobil 720 juta nggak ada sensor parkir sama nggak ada kamera parkir? Tapi ini mobil sport. Esensinya tuh bukan soal kelengkapan fitur. Esensinya rasanya pas kita bawa nanti. Nah, sekarang waktunya kita lihat mesin mobil ini. Kita buka. Ini kap mesinnya luar biasa enteng. Meskipun dia nggak pakai carbon fiber, kenapa dia bisa enteng? Karena kap mesinnya aluminium. Kita sanggah dulu. Nah, sekarang ini adalah satu-satunya Toyota yang pakai mesin boxer yang ada di dunia sekarang ini. Jadi mesin Toyota 86 sama Subaru BRZ ini basicnya adalah mesin Subaru Impreza, tapi di-improve lagi sama teknologi Toyota yang ada. Nah, misalnya kalau kalian penasaran sama sejarahnya Toyota 86, kalian bisa klik di kanan atas itu buat lihat di channel gue. Promosi dikit lah, nggak apa-apa.
Jadi kembali lagi ke mesin ini, dia mesin boxer, jadi pistonnya tidur, jadi titik beratnya rendah, dan menurut Toyota, titik berat Toyota 86 dan Subaru BRZ itu bahkan lebih turun daripada titik beratnya Lexus LFA, supercarnya Lexus atau Toyota. Dan mesin ini dia nggak pakai turbo, jadi dia natural aspirated, 200 horsepower, sekitar persisnya sih 207 horsepower, dan torsinya lebih dari 200 Nm. Untuk unit yang ini dia pakai gearbox otomatis, torque converter 6 percepatan, dan ada juga yang manual 6 percepatan. Dan seperti yang kalian tahu, 86 sama BRZ itu penggerak roda belakang. Dan mungkin kalian bingung, kenapa? Kok mereka nggak ngasih turbo atau tenaga yang lebih gede gitu ke mobil ini? Karena konsepnya adalah mobil ini di-tune buat handling. Jadi mesin depan, penggerak roda belakang, kasih setir yang bagus, distribusi berat yang bagus, biar mobil ini bisa fun to drive. Karena Akio Toyoda, presiden Toyota, dia bilang sendiri, ini gua nggak bohong, dia bilang, kalau nggak asik, itu bukan mobil namanya. Berarti yang hitam itu bukan mobil itu. Nah, sekarang kita udah di dalam kabinnya Toyota Hachiroku 86. Dan ini ada Toyota yang driving posisinya paling mantep, paling enak yang pernah dijual di Indonesia. Karena begini ya, lihat ini setirnya, dia tuh didesain seperti agak 90 derajat gitu, dan posisinya kalau misalnya mau diatur dia bisa maju, mundur, naik turun. Ini lebih leluasa daripada Toyota lain. Dan ini bangkunya ini semi bucket, enak banget. Jadi kita duduknya tuh berasa bener-bener berasa sporty karena posisinya tuh rendah. Tapi sekali lagi jangan ngarep fitur karena dia untuk maju mundur sama rebah atau tegaknya dia masih manual. Dan pengaturan ketinggian pun dia masih manual. Terus di belakang sini ada pedal shift, tapi ini bahannya plastik ya, bukan magnesium. Dan kalau di 86 yang lama, dia tuh nggak ada steering switch control. Sekarang ada, yang sebelah kiri buat audio, yang sebelah kanan ini buat MID di layar ini. Dan ini juga baru, di 86 yang lama nggak ada layar ini. Terus kita lihat layar MID-nya, dia pertama ada konsumsi bensin, biasalah, terus kecepatan rata-rata dan segala macamnya. Yang baru, dia tuh ada G-meter, jadi sejenis ngukur buat gaya sentrifugal kita, jadi pas maju, ngerem, belok kiri, belok kanan, itu bisa keukur gitu, berapa G yang bisa kita hasilkan pas mobil ini maju, ngerem, atau nikung. Nah, ini keren banget. Dan karena ini mobil sport, dia panel instrumennya didesain sesporty mungkin. Jadi di tengah itu tachometernya gede, dan di sebelah kiri itu speedometer. Dan nggak cuma speedometer analog seperti biasa, di sini ada speedometer digital. Dan kalau BRZ itu background tachometernya hitam, kalau 86 background tachometernya putih. Dan karena di Jepang mobil ini sebenarnya dijual tanpa head unit, jadi head unit itu adalah kebijakan dari masing-masing negara yang jual Toyota 86. Makanya di mobil 700 jutaan ini kita dapat head unit Yaris. Ya mungkin bukan, tapi ini mirip banget, jadi nggak usah dibahas lah, nggak terlalu penting. Dan yang menurut gue penting adalah gue appreciate sama usaha Toyota dan Subaru buat ngasih kesan sporty di kabin ini. Gak cuma dari posisi duduk, gak cuma dari setir, dan gak cuma dari bangku, tapi dari material. Pertama ini bangku ini dia pakai bahan sejenis suede atau alcantara, kulit jahitan asli. Di sini lagi ada alcantara atau suede atau blue draw apalah. Dan ini jahitan logo Toyota 86-nya asli dan bener-bener berasa mahal. Di sini bahannya lumayan empuk meskipun nggak seempuk mobil Jerman, harus gue akuin. Dan di pintu pun masih ada sejenis bahan beludru jahitan asli, ada kulit. Tapi kalau kalian nemuin ada panel carbon printing di sini, itu palsu. Tapi yang harus kita perhatiin, ini 3 lingkaran di sini. Ini bukan lingkaran biasa karena di dalam sini dia ada display buat AC. Dan oke lah, AC puter-puteran, tapi ini desain puterannya ini bagus ya. Meskipun pas kita main itu berasa ringan, tapi ini masih bagus kalau misalnya buat kita lihat aja. Dan di sini ada tombol-tombolnya, ini bahkan ini buat AC sama defogger doang, tapi desainnya bagus gitu loh, nggak kalah kayak Mini Cooper. Tapi Mini Cooper masih menang material sih. Dan di sini ada tombol engine start stop, jadi berasa mobil balap gitu ya, tinggal pet. Nah terus ke belakang persneling kita lihat di sini ada 3 tombol. Yang paling kiri ini buat mati stability controlnya. Yang di sini ini ada sport buat mode sport. Terus ini snow buat mode salju. Ini nggak akan kepake sih di sini. Di mana ada salju di Indonesia kalau bukan di Pegunungan Jaya Wijaya. Terus yang paling kanan ini buat track mode. Jadi kalau misalnya kita lagi disentul, kita pakai aja mode ini biar stability controlnya itu nggak terlalu intervensi kita dan mobil bisa lebih leluasa larinya.
Dan ini gue seneng ya kalau mobil itu rem tangannya deket banget ke pengemudi. Jadi kalau ini katakanlah kalian mau nakal ya, mau ngepot, jadi tinggal belok set gitu. Posisinya bagus banget. Terus di sini ada lagi-lagi pemanas jok, tapi seri sini mungkin kayaknya nggak bakal terlalu sering kepake. Dan rival dari mobil ini yang paling dekat adalah Mazda MX-5. Dan ada beberapa area di mana mobil ini menang dari MX-5 adalah kepraktisan. Lihat, ada glove box dan ini nggak ada di MX-5. Dan di sini kantongnya ini lebih lega, ada buat taruh barang-barang, cup holder segala macam. Meskipun kantong di pintunya itu kecil banget. Sama area lain di mana 86 menang dari MX-5 adalah kalau misalnya terpaksa pakai kabin belakang. Ingat, MX-5 itu murni two-seater, jadi nggak ada ruang lagi di belakang. Kalau 86 sama BRZ itu 2+2, jadi ya di belakang sini ada jok meskipun ya Tuhan ini sempit banget. Gue nggak yakin ada yang mau duduk di situ. Dan setengahnya bagasi 86 itu lebih lega daripada MX-5 dan dapat ban serep full size, pelek alloy, pakai ban yang sama. Nah, jadi kita udah bahas luar, dalam, mesin. Sekarang saatnya kita jalan. Bukan suara Toyota, suara Subaru ini. Jadi ternyata gini loh rasanya bawa Toyota 86. Jadi posisi dulu itu rendah banget. Kita bener-bener berasa bawa mobil yang sporty. Dan emang ini mobil sport, jadi rasanya harus sporty. Dan kalau misalnya kita pakai buat harian itu santai, relax, sama sekali nggak intimidatif. Pengantaran tenaga mesinnya halus, pergantian gigi gearboxnya bagus, halus, tenang. Gak jauh beda kayak bawa Corolla Altis, cuma lu duduknya lebih rendah aja. Tapi karena 86 yang ini dia udah ganti knalpot, mungkin suaranya itu masuk banget ke dalamnya. Tapi emang kalau misalnya gue beli 86, hal pertama yang akan gue lakuin adalah ganti knalpotnya. Karena suara mesin standar 86 sama BRZ tuh biasa banget, nggak menggugah atau nggak wah gitu. Jadi diganti knalpotnya biar lebih greng suaranya. Dan ini kita barusan lewat polisi tidur, sama sekali nggak mentok. Bener-bener user friendly. Enak banget buat harian. Dan kalian tuh nggak perlu takut sama mobil ini, nggak perlu takut, aduh ini ujungnya mana atau belakangnya mana gitu. Karena kalau kita duduk di driver, itu di sebelah situ ada lekukan kap mesin yang seolah-olah nandain kalau itu tuh ujung dari mobil. Lu patokannya sama itu aja, lu pasti aman. Cuma visibilitas belakangnya jelek, karena kaca belakangnya itu agak landai dan spion tengahnya kecil banget. Terus kalau kalian kepo gimana peredaman suaranya dari luar, sebenarnya nggak bagus sih suara-suara motor, suara-suara mobil, suara-suara lingkungan masih masuk. Tapi suara mesin masuk, tapi itu nggak apa-apa deh. Kalau dengar suara mesin tuh enak banget gitu, apalagi kalau yang suaranya meledup. Tapi kalau misalnya kalian geber mobil ini, yang keluar tuh bukan suara Toyota, yang keluar suara Subaru. Tapi wajar sih, soalnya kan ingat mobil ini pakai mesin boxer, di mana mesin boxer itu adalah salah satu ciri khas Subaru dan Porsche. Dan salah satu yang gue seneng dari mobil ini itu adalah karakter suspensinya. Dia tuh kerasa lebih refine, kerasa lebih halus, nggak kerasa Jepang, tapi sedikit mengarah ke Eropa. Tapi sebagaimana kita tahu ya, kan mobil sport itu nggak selamanya soal gimana pas dipakai harian atau pas gimana saat dipakai secara waras. Tapi gimana saat kita pengen petakilan atau pengen pecicilan pakai mobil ini. Jadi kalau kita kick down, jadi karena mobil itu enteng, cuma 1,2 ton dan didukung sama power 200 horsepower, gearboxnya juga ganti giginya cepat, jadi sekali gas itu udah mobilnya langsung lari. Dar! Wis, keren. Tapi oke lah, gue nggak bakal ngeles, gue nggak bakal cari alasan. Gue bakal akui sepenuh hati kalau misalnya 86 dan BRZ dan MX-5 itu punya tenaga yang masuk kategori kecil. Ingat, Golf GTI sekarang 220 atau 230 horsepower, Hyundai i30N 270 horsepower, Honda Civic Type R 310 horsepower. Jadi ini kayak,
kenapa ya, jadi angka kepala 2 tuh sekarang udah gak terlalu berarti. Tapi oke lah, mobil-mobil kayak 86, BRZ, MX-5 itu mereka sama sekali gak pernah jualan power, gak pernah jualan tenaga, gak pernah jualan top speed. Jadi 0 ke 108,2 detik mungkin lambat, tapi oke lah, itu faktanya. Top speed cuma 210, 220-an, oke, nggak apa-apa. Karena mobil ini esensinya bukan buat 0 ke 100 atau menang drag race. Mobil ini esensinya buat lu tekuk di tikungan, lu rasain gimana karakter dia pas di bawah, dan gimana lu bisa menyatu dengan mobil ini. Seolah-olah mobil ini adalah perpanjangan diri lu sendiri yang nempel di atas aspal. Dan mobil ini balance-nya sensasional. Kalau kita mainin setir 86 ini, wah, lihat ini, set belok kayak gitu. Setir ini benar-benar akurat, responsif, dan cekatan. Dan nggak cuma itu, feeling di setir itu bener-bener kerasa natural. Feedbacknya ada, beratnya pas. Gue kaget Toyota bisa bikin setir kayak gini. Ini setir Toyota atau Subaru ya? Nah, sekarang kita lagi muter balik, dan dia tuh bener-bener radius putarnya bener-bener user friendly. Bahkan buat dalam kota kayak gini masih gampang gitu loh buat muter balik pakai mobil ini. Terus ini ya, kalau kita belokin kayak gini tuh, bener-bener ini berasa kayak go-kart. Biarpun bukan Mini Cooper, ini handlingnya super natural. Bener-bener kerasa kayak lu bisa baca semua kontur jalan, lu bisa baca arah roda depan kemana, itu bener-bener lu bisa sense mobil ini ngapain, ban depannya udah habis grip atau belum. Luar biasa. Tapi ada tapinya, karena mobil ini pakai ban Toyota Prius, dan dimana itu adalah ban yang cengkramannya payah, cengkramannya jelek. Jadi mobil ini punya limit yang nggak begitu tinggi. Jadi kalau pas kita belok terus kita gas dalam kondisi stability control mati, mobil ini bakal ngedrift. Serius, ini adalah salah satu mobil yang paling gampang, yang paling mudah buat kita bawa ngedrift. Tapi gue nggak akan ngelakuin itu sekarang karena ini jalan raya, be responsible. Jadi mungkin kalau ada trek tertutup, kapan-kapan kalau ada Toyota 86 lagi, kita cobain. Atau mungkin adu sama MX-5 kali ya. Kalian lihat ini, gue lagi belok di bundaran, dan ini 50, 60. Nah, ini gue udah bisa ngerasa itu bagian belakangnya udah mulai berasa mau ngebuang. Jadi gue bakal pelanin, tapi bener-bener kita bisa baca setiap jengkal dari mobil ini. Kita bisa baca perpindahan beratnya, kita bisa baca movement setirnya, kita bisa baca roda depannya mau kemana. Ini bener-bener mobil yang bisa menyatu dengan diri lu saat itu juga. Serius, gue jadi heran kenapa ada orang yang benci sama Toyota 86 dan Subaru BRZ. Mobil ini enak, serius, enak banget. Jadi ini adalah mobil yang lu beli buat memuaskan diri lu sendiri, buat bikin lu seneng karena mobil lu, bukan bikin orang lain seneng karena mobil lu. Karena relasi antara mobil dan drivernya cuma bisa dirasain antara mobil dan drivernya aja. Damn. Ya, jadi kesimpulannya soal si Toyota Hachiroku ini adalah luar biasa Toyota dan luar biasa Subaru. Mereka berani gitu loh keluar dari lingkaran setan mobil sport, di mana mereka terlalu fokus buat bikin mobil makin kenceng. Tapi kadang mereka lupa gimana cara bikin mobil tuh makin asik. Dan ini adalah salah satu mobil yang penting menurut gua. Kenapa penting? Karena untuk suatu waktu mobil-mobil kayak 86, BRZ, dan MX-5 itu bisa fokus ke hal-hal yang bisa bikin pengemudi itu merasa lebih pede. Karena mobilnya emang kerasa menyatu dengan siapapun drivernya. Jadi bener-bener driver car banget. Biarpun performanya biasa, tapi soal fun to drive, soal balance, ini banget. Nggak ada tandingannya, nggak ada duanya. Oke, jadi sekian dari Auto Red Max. Hilario Satrio, sign out. Sampaikan kritik dan komennya. Sampai jumpa. Dah.
Temennya paling Tahu. buat bloopers.